Oke teman-teman, balik lagi bersama gua Tama di cerita Bulan Bintang Matahari. Kali ini kita akan melanjutkan part 2-nya dari cerita si Makoto dan Miu juga Tomoe. Buat kalian yang belum nonton part satunya dan agar paham, Mimin saranin buat nonton dulu part pertamanya biar nggak bingung. Tapi kalau kalian mau nonton fullnya, cari aja, banyak kok. Oke, langsung aja. Di rumah keluarga Embran, Makoto dan alkemis muda itu mulai untuk mengekstrak bahan-bahan untuk dijadikan obat. Asisten Tuan Embran menghampiri Makoto dan mengajak melihat keadaan Tuan Embran. Tuan Embran menjelaskan penyakit kutukan yang diderita anak dan istrinya. Mendengar itu, Makoto meminta diantar untuk melihat langsung anak dan istri Tuan Embran. 薬を投与させないための発熱だった。だが病状は一向に回復こけ、目は黄色に美しかったす。 Setelah itu mereka menuju kamar untuk melihat keadaannya. Melihat kedatangan Makoto, istri Tuan Embran menyerang seperti zombie. Makoto mengunci pergerakannya dan meminta Tuan Embran untuk memasukkan obat ke mulut istrinya. Dengan begitu keadaan istrinya kini jauh lebih baik. Setelah itu, Makoto lanjut mendatangi anak-anak dari Tuan Embran. Seperti yang dilakukannya di awal terhadap istrinya, Makoto mengunci pergerakan mereka dan meminta Tuan Embran untuk memasukkan obatnya. Kini, anak dan istrinya membaik berkat obat dan bantuan Makoto. Setelah itu, Makoto pergi dari sana. Di perjalanan, Makoto bertemu dengan Miu dan Tomoe. Di sana, mereka diserang oleh penyihir amatir atau kumpulan para petualang yang tidak mengetahui seberapa kuat mereka bertiga. Para petualang itu mengerahkan semua pasukan untuk menyerang Makoto dan kawan-kawan. Saat pasukan petualang menyerang, Makoto dan Tomoe banyak menghindar dan membalas sekedarnya agar mereka semua tidak terluka parah atau mati. Namun, Tomoe bablas. Tomoe membuat semua jadi benjol-benjol. ごめんね。頼む、助けてくれ。 Makoto menanyai sihir yang digunakan mereka untuk membuat penyakit kepada anak dan istri keluarga Embran. Ternyata pemuda itu dimanfaatkan oleh seorang penyihir yang kita lihat sebelumnya yang dikurung oleh keluarga Embran yang memiliki dendam kepada keluarga Embran dengan mengatakan anak dan istrinya akan tertidur lama. Cuma sebatas itu. Tanpa disadari, ternyata itu adalah sihir kutukan. Setelah itu, Makoto membawa penyihir muda itu menemui keluarga Embran untuk meminta maaf. Sungguh baik hati. Setelah itu, Tomoe meminta pemuda itu untuk bekerja kepadanya sebagai mata-mata. Karena Tomoe tahu jika pemuda itu bekerja keras untuk menghidupi anak-anak di panti asuhan. Tomoe juga memberikan sebuah katana kepada pemuda itu. Kita sebut aja si Asep. Oke. Asep dan memberikan penawaran kepada Asep perlindungan untuk Asep dan anak-anak di panti asuhan. Setelah itu Makoto dan kawan-kawan kembali ke ruang iblis untuk menikmati makanan yang berada di sana. Di sana mereka makan dan berbincang. Setelah itu mereka melihat secara sembunyi-sembunyi sambil mencari tahu mengapa warga di ruang iblis tidak bersemangat dalam berlatih bertarung. Akhirnya Makoto mengetahui dengan mendengar pembicaraan para orc dan yang lainnya. Makoto memiliki ide untuk membuat latih tanding dari masing-masing spesies yang berada di ruang iblis. Acara itu pun dimulai dengan orc melawan lizardman. Mereka sangatlah kuat. Bangsa orc yang kuat, lizardman yang unggul dalam taktik. Melihat itu Tomoe menasihati mereka semua dan menyuarakan Orc dan Lizardman berbagi teknik bertarung. Itu sempat membuat kisruh karena masing-masing dari mereka tidak ingin membagi kemampuan bertarung masing-masing, taktik masing-masing. Namun Tomoe meyakinkan jika kemampuan mereka bertambah kuat, itu bakalan makin menguntungkan untuk tuan muda mereka, yaitu Makoto, si cowok tampan dan pemberani. Makoto merencanakan buah latihan gabungan dan akan menempatkan kekuatan sebagai urutan dari setiap ras yang ada di ruang iblis. 残念極まりない。なぜこの程度の実力しかないのとはいえ、わしらどうか互いに力を磨き合ってほしい。 Saat Makoto dan kawan-kawan di kuil petualang, seorang gadis meminta Makoto untuk melatih petualang baru karena banyak petualang yang pensiun. Makoto yang tahu itu adalah ulah mereka saat keluar dari rumah keluarga Embran, dia mau nggak mau, akhirnya dia mengiyakan.
Dari sana, Tomoe diminta Makoto untuk melatih kelompok petualang kakak dari Rinnon, yaitu si Toa dan kawan-kawan. Tomoe pun memulai melatih teknik dan gaya bertarung mereka dengan langsung berhadapan dengan monster. Tomoe juga mengoreksi serangan-serangan mereka dan mengajari taktik dalam mengalahkan para monster dengan lebih efektif. Mereka akhirnya bisa mengalahkan banyak monster. Tomoe memberikan misi untuk mereka kerjakan. Saat itu juga, mereka harus mengalahkan kelompok Shadowtail sebelum besok pagi. 十分な力を備え伐開始じゃ。わしは一足先にギルドで待っておるテイルの巣に置いてきたと申しておる。 Dan benar saja, kelompok Toa datang ke guild dengan membawa ekor dari Raja Shadowtail. Sungguh mengharukan perjuangan mereka. Melihat cara melatih Tomoe yang sungguh brutal. Di sisi lain terlihat Makoto yang menghampiri Tuan Emran untuk menyewa sebuah lapak untuk membuka usahanya. Setelah mendengar itu, Tuan Emran menunjuk satu daerah untuk bisa digunakan Makoto untuk membuka usahanya. Setelah itu, di sisi lain terlihat sekelompok petualang yang sedang menjelajah sebuah hutan. Namun tanpa mereka sadari, mereka diperhatikan oleh dua orang gadis berambut putih penjaga hutan itu. Dua gadis itu bernama Aqua dan Eris, bukan Le Mineral, kan Aqua namanya. Kelompok yang terlihat sebelumnya sudah dibuat pingsan oleh Aqua dan Eris. Di ruang iblis terlihat Makoto dan warga ruang iblis akan melakukan pesta. Itu dilakukan agar warga kota iblis makin dekat dengan Makoto. Mereka banyak bercerita kepada Makoto tentang kemajuan dan perkembangan di kota iblis. Makoto juga menawari seorang dwarf untuk ikut menjual hasil senjata buatan mereka di kota manusia. Di tempat lain, Mio dan Tomoe yang sedang makan di hutan kaget karena tiba-tiba tidak bisa merasakan keberadaan Makoto. Namun, ternyata hal lain terjadi. Hal itu terjadi karena Makoto sedang berlatih memanah. Karena terlalu fokus saat memanah, hal itu membuat keberadaan Makoto menghilang karena dia mencoba untuk berbaur dengan alam. Seakan-akan itu seperti orang mati karena pada dasarnya yang bisa berbaur dengan alam hanyalah orang yang sudah mati. 調整したのですか？そうだよ。若様。でもほら実際は生きてるし問題ないんじゃない？おそらく先ほどの深い集中。悪夢も拡大しております。悪夢まで。はい。 Karena itu, Mio dan Tomoe meminta Makoto tidak terlalu fokus ketika memanah. Saat di kota, Makoto yang berjalan sambil melamun malah sampai melewati daerah pijit plus. Dan saat seorang gadis menggodanya, tiba-tiba Mio dan Tomoe menyeretnya menuju penginapan. Mereka berdua malah menggoda Makoto di penginapan. Hampir saja terjadi apa yang kalian harapkan. Namun Makoto menahan itu dan kabur ke kota iblis. Dasar goblok. この際どちらが先などと言っておられ。若様を怒らせてしまいました。いや、あれは若様。 Saat pagi hari, Makoto mendapatkan cincin baru dari seorang dwarf. Saat selesai mencobanya, Mio datang menghampiri dan meminta maaf kepada Makoto atas kejadian semalam. Gak perlu minta maaf juga sih. Makoto mengajak Mio untuk mencari bunga ambros yang bisa digunakan sebagai obat. Bunga itu ada di hutan yang dijaga oleh Aqua dan Eris. Di sana Makoto sempat dapat gangguan dari 3 orang petualang amatir. Namun Mio dengan mudah menghadangnya. Di sana, setelah sampai di ladang bunga ambros, mereka dihadang oleh Aqua dan Eris. Saat Eris dan Aqua menyerang, Makoto menahan dengan kekuatannya. Itu cukup membuat Eris dan Aqua kaget, karena kekuatan serangan itu cukup kuat. Di sana juga terlihat Makoto yang mencoba membuat Mio tenang, karena sudah sangat terlihat marah dan ingin mengamuk. Di saat terjadi, Eris mencoba menyerang Makoto dan Mio. Namun Mio yang sudah sadar setelah meminum darah Makoto, mampu menahan mereka. Dan Makoto meminta Mio untuk mengikat mereka. Setelah itu Makoto menjelaskan maksud kedatangannya kepada Aqua dan Eris yang ingin membeli bunga ambros. Eris dan Aqua yang mendengar itu mengerti dengan tujuan Makoto yang seorang pedagang. Dengan begitu mereka mengajak Makoto dan Mio untuk datang ke desa mereka. Di sana mereka disambut oleh ketua mereka. Di sana Makoto dikenalkan dengan guru dari Eris dan Aqua. Saat berjabat tangan, Mio malah menghajar guru itu karena terlalu lama menjabat tangan dengan Makoto. Aduh, agak-agak gimana punya cewek gitu ya. Setelah itu Makoto menugaskan Mio untuk mencari tahu orang-orang di sana, menyelidiknya sebagai mata-mata. 濃厚な土の魔力。これは念は光線を避けたりはできませんでしたが。そう
Saat malam pesta, terjadi sesuatu. Anak dari ketua menjadi kering saat dicekik oleh gurunya Eris. Makoto yang meminta Miu bertukar dengan Tomoe sebelumnya sudah menyadari itu. Sosok yang merasuki gurunya Eris mencoba menyerang Makoto, namun serangannya itu tidak mempan. Tiba-tiba, Tomoe datang menghampiri. Dan akhirnya, setelah membuat tenang keadaan, Makoto dan Tomoe kembali ke ruang iblis untuk menginterogasi Lich yang sebelumnya dikalahkan. リッチってとこかな。おおさやめろ我を食うな Di sana ternyata Lich menjelaskan jika dia adalah ahli sihir yang mengetahui cara menjelajah dunia lain. Namun saat itu Tomoe menjelaskan jika yang dipahami oleh Lich adalah salah. Tomoe menjelaskan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi saat seorang melintasi dunia lain. Hanya kematian yang menunggunya. Tomoe menyarankan kepada Lich untuk membuat kontrak dengan Makoto agar bisa menjadi pelayannya. Setelah itu, mereka melakukan kontrak sihir. Dengan begitu, sosok Lich kini menjadi mirip seperti manusia, seperti Miu dan Tomoe. Bahkan, sosok Lich kini sungguh menawan. Saat baru selesai membuat kontrak, sesuatu terjadi kepada Tomoe. Dia sedikit lengah dengan 3 orang tawanan yang sebelumnya dia pindahkan ke kota ilusi. Tiba-tiba Tomoe terjatuh dan terdengar sebuah ledakan besar di kota ilusi. 3 tawanan yang Tomoe tawan mencoba mencuri barang langka yang dibuang dari kota iblis. Salah satu barang itu adalah cincin Makoto yang sudah banyak menyerap energi sihirnya. Makoto dan Lich mencoba datang menghampiri lokasi ledakan. Di sana Makoto melihat beberapa horse dan alke yang terbaring. Makoto dan Lich mencoba mengobati mereka yang terluka. Makoto mengikuti jejak yang ditinggalkan di titik ledakan. Tak sengaja, Makoto melihat ingatan dari kabut-kabut yang tertinggal di sana. Tanpa sadar, itu sangat membuatnya marah. 俺もクズの葉近づくな家畜。 Makoto mengikuti jejak petualang yang membuat kekacauan di kota ilusi. Di sana, dengan penuh kemarahan, Makoto menghukum wanita itu dengan cukup brutal. Dengan kejadian itu, cukup membuat Makoto frustasi. で殺したな。こんなものか。 Makoto dan warga iblis melakukan pemakaman untuk mereka yang mati akibat kejadian itu. Di kamar Tomoe, Makoto memperkenalkan jika Lich kini diberi nama Shiki oleh Makoto. Tomoe juga menjelaskan jika Makoto bisa menggunakan kekuatan dari Tomoe dan Miu, juga Shiki, namun harus tetap dilatih untuk menggunakannya. Setelah itu, Makoto kembali bertemu dengan Tuan Embran untuk berbicara tentang bisnisnya. Setelah itu, Makoto dan kawan-kawan bersiap untuk persiapan bisnis mereka. Dengan begitu, Makoto siap pergi dengan Shiki menuju kota baru yang diberi tahu oleh Tuan Embran. Namun, saat baru memulai perjalanan, Dewi yang selama ini tidak terlihat perannya menarik Makoto dengan teleportasinya. Miu, Tomoe, dan Shiki kaget dengan hilangnya Makoto secara tiba-tiba. Di sisi lain terlihat jika Makoto berada di sebuah tanah lapang yang tiba-tiba diserang oleh 2 orang berpedang hingga membuat 2 jarinya terputus. Jadi si Dewi ini yang mengutuk Makoto, dia ngirim Makoto ke tengah-tengah medan perang. Oke, lanjut. Makoto yang masih bingung mencoba untuk menenangkan diri. Makoto mulai menyadari jika itu adalah perbuatan Dewi dengan menempatkan Makoto di tengah pertempuran antara iblis dan manusia. Kedua orang itu adalah petualang legendaris yang di awal cerita dikenalkan, yaitu Sofia Bulga dan juga Lancer. Setelah itu, Makoto mengubah baju sihirnya dan mencoba menyerang dengan Fire Blade miliknya. 強化の回中央なす。この矢は必ず当たる。行け。火の次は水属性だと。 Namun, mereka mampu bekerja sama dan menghindari itu semua. Saat itu, Sofia dan Lancer mencoba untuk memulai serangan. Namun, Makoto melepaskan satu cincinnya untuk melepaskan sedikit kekuatannya. Makoto mulai menyerang mereka berdua. Kali ini, Makoto menggunakan panah airnya untuk kembali menyerang. Saat Lancer menahan serangan Makoto, Sofia mencoba menyerang dengan kekuatan pedangnya. Namun, yang terjadi, Makoto menahan dengan senjata buatan dwarf yang mampu mematahkan pedang milik Sofia. Saat sedang kagum dengan pedang buatan dwarf, Makoto malah didekap oleh Sofia dan membawanya ke atas langit menggunakan teleportasi.
Namun Makoto menggunakan Fire Blade-nya untuk memulai serangan dari udara. Makoto juga menyerang dengan panah airnya. Makoto melepaskan lagi beberapa cincinnya untuk melepaskan lebih banyak kekuatan sihirnya. Serangan dahsyat pun terjadi. Terlihat titik serangan Makoto kepada Sophia Bulga dan Lancer sangat besar hingga membuat sebagian besar tempat itu menjadi danau karena efek dari kekuatan Makoto. 遊んでくれやがりました俺だ。 Di atas danau itu terlihat Sophia dan Lancer yang bersandar di atas kayu. Di sisi lain kita diperlihatkan Makoto yang baru terbangun di tengah kasur yang dihimpit oleh Tomoe dan Miu. Mereka berbincang di atas bukit kota iblis. Di sana Makoto kepikiran tentang perbuatan Dewi yang menjengkelkan. Dengan begitu Makoto berencana hanya pergi dengan Shiki dan menyembunyikan Tomoe dan Miu sebagai senjata rahasia jika nanti harus bertarung dengan Dewi. Terlihat juga kota ilusi yang sudah mulai beroperasi, menjual barang-barang dari kota iblis. Juga toko di kota Shige yang mulai beroperasi. Di sana Miu dan bawahannya melakukan demonstrasi di depan toko mereka. Semua terlihat baik dan lancar. Namun Makoto masih teringat efek dari pertarungan manusia dan iblis yang memaksanya menggunakan kekuatan Upper Four-nya. Di sini juga kita diperlihatkan kedatangan seorang pahlawan dari dunia Makoto yang dipanggil oleh Dewi. Namun itu akan hadir di season keduanya, teman-teman. Sejauh ini saya merasa cukup menarik melihat cerita Makoto, apalagi sudah sedikit nonton yang season 2-nya, ya lebih seru, lebih menarik. Apa langsung kita bahas aja buat season keduanya? Apa ada yang lain yang kira-kira mau kalian dengerin? Coba ditulis di kolom komentar untuk meninggalkan jejak kalian. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel ini. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Bye. 油売りの工場を覚えんか。誰がガマですって。